warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi matematika wajib kelas 11 yaitu program linear. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui daerah himpunan penyelesaian. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Siswa dapat menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Sebelum kita menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear, kita terlebih dahulu membahas apa itu pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu, perhatikan, di sini ada bentuk umum, perhatikan ada tanda ketidaksamaannya. Lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau kurang dari. Jadi ini semua adalah tanda ketidaksamaan. Linear dua variabel. Perhatikan AX tambah BY. Dua variabel berarti variabel X dan variabel Y. A merupakan koefisien dari variabel X dan B merupakan koefisien dari variabel Y. Sedangkan C adalah konstanta. Jadi ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kita akan membahas bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 4x kurang 2y kurang dari sama dengan 8. Kita buat grafik garis 4x kurang 2y sama dengan 8. Jadi tanda ketidaksamaan kita rubah dulu menjadi sama dengan untuk membuat garis lurus. Untuk membuat grafik, kita membutuhkan titik potong pada sumbu x dan titik potong pada sumbu y. Perhatikan, untuk mencari titik potong di sumbu x, maka y-nya 0. Untuk titik potong di sumbu X ya, berarti di sini kalau Y-nya 0, berarti kita abaikan Y-nya. Kenapa kita abaikan Y? Karena 2 dikali 0 hasilnya nanti 0, maka sisa 4X. Jadi 4X sama dengan 8. Jadi X-nya itu 8 dibagi 4 diperoleh 2. Jadi titik potong pada sumbu X itu sama dengan 2. Sekarang kita lanjutkan titik potong pada sumbu Y. Jika titik potong pada sumbu Y, maka kita misalkan X-nya yang 0. Kalau X-nya yang 0, berarti kita abaikan X-nya karena 4 dikali X hasilnya 0. Jadi sisa negatif 2Y. Maka negatif 2Y sama dengan 8. Maka diperoleh Y 8 dibagi min 2. Jadi Y sama dengan negatif 4. Sehingga diperoleh Y titik potong pada sumbu Y yaitu sama dengan negatif 4. Sekarang kita gambar grafiknya dengan titik potong di sumbu X2, titik potong di sumbu Y min 4. Maka diperoleh garis ini, perhatikan garis lurus perpotongan di sumbu X2, perpotongan di sumbu Y negatif 4. Sekarang kan yang ditanyakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Berarti kita cari di mana daerah penyelesaiannya dari pertidaksamaan 4x kurang 2y kurang dari sama dengan 8. Untuk mencari daerah penyelesaian, kita ambil titik uji. Ambil titik uji yang paling mudah yaitu titik uji 0,0. Jadi kita ambil titik uji 0,0.
Nah, 0,0 disubstitusi ke 4x kurang 2y kurang dari sama dengan 8. Maka diperoleh x-nya diganti 0, maka 4 dikali 0. Y-nya diganti 0, maka dikurang 2 kali 0. Hasilnya 0. Maka 0 kurang dari sama dengan 8. Nah, 0 kurang dari sama dengan 8 itu pernyataannya benar. Berarti himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya itu memuat titik 0,0. Nah, maka perhatikan daerah yang diarsir yaitu yang memuat titik 0,0. Perhatikan ya, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x kurang 2y kurang dari sama dengan 8. Oke, paham? Sekarang kita lanjut. Menentukan daerah himpunan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 4x ditambah 3y lebih dari sama dengan 24, x ditambah 2y lebih dari sama dengan 10, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita ganti pertidaksamaan 4x tambah 3y lebih dari sama dengan 24 menjadi 4x tambah 3y sama dengan 24. Jadi kita buat garis 4x tambah 3y sama dengan 24 dengan mencari titik potong pada sumbu x dan titik potong pada sumbu y. Jadi kita mencari titik potong pada sumbu x. Maka kalau titik potong sumbu x berarti y-nya 0 ya. Jadi kita abaikan y-nya karena 3 kali 0 hasilnya 0. Jadi sisa 4x. Nah, 4x sama dengan 24. Maka diperoleh x-nya 24 dibagi 4 hasilnya 6. Oke, berarti titik potong pada sumbu x diperoleh x sama dengan 6. X sama dengan 6. Sekarang titik potong pada sumbu y. Kalau titik potong pada sumbu y berarti x-nya 0. Kalau x-nya 0 maka sisa 3y. 3y sama dengan 24. Maka y sama dengan 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi kita peroleh titik potong pada sumbu y yaitu sama dengan 8. Nah, jadi kita peroleh titik x, y yaitu 6,8. Nah, sekarang kita gambarkan garis 4x tambah 3y berpotongan, 4x tambah 3y sama dengan 24 berpotongan di titik 6 pada sumbu x dan 8 pada sumbu y. Nah, sekarang kita mencari titik potong sumbu x dan sumbu y pada garis x tambah 2y sama dengan 10. Kalau kita mencari titik potong sumbu x berarti y-nya 0. Maka x-nya sama dengan 10. Diperoleh titik potong di sumbu x sama dengan 10. Nah, sekarang kita mencari titik potong pada sumbu y, maka x-nya 0 berarti sisa 2y sama dengan 10. Maka diperoleh y sama dengan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Berarti titik potong di sumbu y diperoleh 5. Maka kita peroleh titik x, y yaitu 10,5. Nah, kita gambarkan. Nah, garis x tambah 2y sama dengan 10 berpotongan pada sumbu x 10 dan y 5. Nah, sekarang kita ini kan
ketidaksamaan ya, misalkan ini sama dengan, maka kita tentukan di mana daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya kita ambil titik uji. Garis pertama dulu ya, 4x tambah 3y lebih dari sama dengan 24. Ini yang garis merah ya, yang garis pertama. 4x tambah 3y sama dengan lebih dari sama dengan 24 itu yang garis merah. Nah, kita ambil titik uji 0,0. Sekarang kita uji. Kita substitusi 0,0 ke 4x tambah 3y. Maka 4 kali 0 tambah 3 kali 0 hasilnya 0. 0 lebih besar sama dengan 24. Pernyataan salah karena 0 itu kurang dari 24. Maka perhatikan karena 0,0 bukan merupakan himpunan penyelesaian, jadi daerahnya yang diarsir yaitu yang tidak memuat 0,0 ya. Kalau 0,0 kan di sini. Berarti karena pernyataan salah, kita uji tadi 0,0 salah, maka jadi yang kita ambil sebagai penyelesaiannya jangan ambil titik 0,0. Berarti yang di atas ya. Kalau 0,0 termaksud berarti arsirannya ke bawah. Nah, karena ini 0,0 bukan merupakan penyelesaiannya, berarti jangan ambil titik 0,0, berarti ambil kebalikannya, arsirannya ke atas. Oke, sekarang lanjut. Untuk menentukan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari x tambah 2y kurang dari sama dengan 10, kita ambil titik uji 0,0 juga, kita substitusi, maka diperoleh 0 lebih besar sama dengan 10. Nah, pernyataan salah. Nah, karena salah berarti arsirannya ke atas karena titik 0,0 bukan merupakan penyelesaian. Berarti kalau 0,0 termaksud penyelesaiannya atau pernyataannya benar, berarti arsirannya ke bawah. Karena ini pernyataannya salah, berarti arsirannya sebaliknya ya, ke atas. Oke. Sekarang kita lanjut. Di sini dikatakan bahwa X harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti X-nya harus berada pada sebelah kanan sumbu Y ya. Oke, berarti ini semua ya yang di X positif ya. X positif atau di sebelah kanan sumbu Y. Sekarang Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Kita lihat. Nah, berarti arsirannya berada di atas sumbu X, berarti daerahnya harus positif semua ya. Maka diperolehlah daerah himpunan penyelesaian. Perhatikan sini. Nah, yang semua kena arsiran ini ya. Ini perhatikan. Ini semua merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 4x tambah 3y lebih dari sama dengan 24, x tambah 2y kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, paham? Sekarang kita lanjutkan menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Kalau sebelumnya kita mencari daerahnya, sekarang kita cari sistem pertidaksamaan. Nah, sekarang perhatikan grafik. Ada persamaan garis dengan titik potong pada sumbu Y itu A, kita misalkan A, dan titik potong pada sumbu X itu kita misalkan B. Maka persamaan garisnya AX tambah BY sama dengan A dikali B. Nah, berarti variabel X itu titik potong pada sumbu Y. Kemudian variabel Y koefisiennya itu berarti titik potong pada sumbu X yaitu B. Dan konstantanya A dikali B. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, perhatikan gambar ini ada dua. Perhatikan gambar ini ada daerah himpunan penyelesaian. Perhatikan ini ada dua garis. Yang biru berpotongan di sumbu X itu 10 dan di sumbu Y 4. Kemudian yang garis merah itu berpotongan di titik sumbu X 6 dan sumbu Y 8. Jadi kita cari pertidaksamaannya. Ingat tadi slide sebelumnya AX tambah BY sama dengan A dikali B. Jadi koefisien variabel X itu titik potong pada sumbu Y.
Kemudian koefisien variabel Y itu titik potong pada sumbu X. Nah, sekarang perhatikan garis biru dulu. Garis biru ini berpotongan di sumbu X 10 dan di sumbu Y itu 4. Nah, berarti karena A itu titik potong pada sumbu Y, maka A-nya 4. Maka A-nya 4. Kemudian karena B itu titik potong pada sumbu X, maka B-nya 10. Nah, A kali B berarti 4 dikali 10, hasilnya 40. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2. Maka diperoleh 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5, 40 dibagi 2 hasilnya 20. Oke. Nah, sekarang perhatikan garis merah itu berpotongan di sumbu X, Y itu 8, maka A-nya berarti 8X ditambah berpotongan di sumbu X itu 6, maka B-nya 6. A dikali B berarti 8 dikali 6. Hasilnya 8X tambah 6Y sama dengan 48. Nah, ini bisa disederhanakan juga dengan dibagi 2. Maka hasilnya 8 dibagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. 48 dibagi 2 hasilnya 24. Sekarang yang ditanya sistem pertidaksamaan. Jadi, nah, karena yang ditanyakan sistem pertidaksamaan, otomatis ini kita rubah menjadi pertidaksamaan. Nah, untuk merubah menjadi pertidaksamaan, kita lihat daerah penyelesaiannya. Nah, kalau pada slide sebelumnya kita mencari DHP, itu menentukan DHP dengan cara mengambil titik uji 0,0. Nah, sekarang kita juga berpatokan pada titik uji 0,0. Sekarang perhatikan, apakah kita ambil patokan saja titik uji 0,0? Apakah 0,0 termaksud daerah himpunan penyelesaian? Nah, sekarang lihat arsirannya. Untuk garis 2X tambah 5Y sama dengan 10, ini garis biru, di arsirannya ke bawah. Nah, karena di HP-nya ketemu di sini ya, dua garis ini ketemu di sini. Maka berarti memuat titik 0,0. Berarti 0,0 termaksud himpunan penyelesaian. Jadi kita harus membuat sini pernyataan benar. Nah, kalau pernyataan benar berarti di sini harus 0 kurang dari sama dengan 20 supaya pernyataannya benar bahwa merupakan titik 0,0 merupakan himpunan penyelesaian. Jadi pertidaksamaannya 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20. Karena kalau kita masukkan 0, maka di sini menjadi 2 kali 0 tambah 5 kali 0, hasilnya 0 kurang dari sama dengan 20. Pernyataannya benar. Oke, sekarang untuk garis 4X tambah 3Y sama dengan 24, garis merah ini. Nah, sama. Karena arsirannya ketemu di sini di HP-nya, berarti 0,0 juga merupakan penyelesaian dari 4X tambah 3Y sama dengan 24. Maka di sini juga tandanya kurang dari sama dengan, karena 0 kurang dari sama dengan 24. Pernyataannya harus benar. Nah, sekarang karena di sini daerahnya positif semua, maka dibatasi dengan X-nya lebih besar dari 0, berarti untuk X yang positif semua atau sebelah kanan sumbu Y. Dan kemudian karena berada pada sumbu Y positif semua, maka Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Jadi dari gambar yang diarsir ini kita peroleh sistem pertidaksamaan, yaitu 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20, 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 24,
X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Oke, paham? Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.